Oke, latihan bacot. Di konten yang terakhir aku membahas, kalau nggak salah, itu tentang, sebentar aku ingat dulu. Oh ya, kalau nggak salah ya, ini tentang progres. Dan baru kusampaikan di konten sebelum konten ini. Mungkin progresnya akan kusampaikan lagi setelah beberapa minggu ke depan. Dan yang ingin ku bicarakan di kesempatan ini itu mengenai apa ya semalamnya? Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Tentang kesadaran atau, tapi kayaknya nggak dulu lah. Kalau tentang kesadaran kayaknya nggak dulu. Aku sambil milih mencari materi yang perlu ku bicarakan di sini. Nah, seperti yang kusinggung di video semalam kemarin tentang stuck, itu kurasakan lagi sekarang. Aku kembali merasakan sensasi kebuntuan itu, atau mungkin memang aku nggak terlebih dahulu mempersiapkan materinya. Jujur memang aku nggak mempersiapkan terlebih dahulu materinya sebelum menekan tombol record. Jadi ini pembelajaran untuk ke depan, supaya aku terlebih dahulu mempersiapkan materi-materi dari narasi yang ingin ku sampaikan di tiap-tiap konten, tiap-tiap video.
sambil aku melakukan aktivitas fisik yang sama seperti di beberapa video belakangan. Materi apa ya? Kira-kira aku masih terlalu berhati-hati memang untuk menyampaikan isi-isi di kepalaku karena ada faktor kekhawatiran kalau ketika aku nggak memfilter hal-hal yang kusampaikan yang ada di kepalaku, itu justru aku khawatir di kesempatan di masa depan bisa menjadi sesuatu yang menyakiti aku sendiri. Makanya ini aku masih sangat berhati-hati dan juga aku berusaha untuk mengangkat topik-topik pembicaraan yang paling enggak sedikit menarik. Dan dilemanya di situ, aku belum menemukan bahwa sesuatu yang menarik itu tidak kontroversi. Aku belum menemukan itu. Nah, seperti yang konteks-konteks di video sebelumnya, itu ada beberapa topik yang itu sebenarnya kontroversi ya. Di topik-topik sebelumnya itu sebenarnya kontroversi, mengingat dari konteks yang juga aku sampaikan tentang benar dan salah. Jadi hari ini aku lagi stuck, betul-betul stuck. Tapi karena memang komitmennya udah bulat untuk selalu intens mengupload video di channel ini, ya makanya aku bikin konten yang bisa jadi konteksnya nggak jelas, bisa jadi konteksnya bertentangan dengan konteks yang ada di channel ini sendiri. Tapi ya, karena memang niatnya untuk kuantitas video, kuantitas konten dulu, dan juga karena untuk mengendalikan kebebasan berpikir itu dan mengendalikan kebebasan berbicara itu belum betul-betul kukuasai. Jadi ya inilah yang ada.
lama. Atau aku coba bahas sedikit apa yang ku pertaruhkan ketika rencana itu mulai berjalan. Yang paling penting itu kepastian yang udah ku miliki sekarang itu akan betul-betul hilang. Itu akan betul-betul hilang. Kepastian mengenai sumber hidup, kepastian mengenai tempat hidup, kepastian mengenai cara hidup. Itu pada saat rencana itu mulai berjalan akan kulepaskan. Dan tapi nggak tahu ya, ini karena mungkin belum terjadi. Dan mengenai itu aku bereaksi bahwa yang kulepaskan itu bukan berarti aku nggak menghargai, bukan berarti aku nggak mensyukuri apa yang udah ku miliki saat ini. Tapi aku lebih melihat itu sebagai apa ya? Tak salah ngomong lagi nanti. Atau anggap aja beginilah. Aku berusaha untuk mendapatkan pengalaman baru melalui sensasi-sensasi nanti di saat rencana itu mulai berjalan. Dan di konten sebelum ini aku udah belak-belakan bilang, aku sudah terang-terangan mengatakan bahwa tujuanku berkonten tujuanku melakukan tujuanku menciptakan channel ini lah, itu tetap uang itu yang paling penting. Namun ada hal lain selain itu. Di bawah uang itu ada hal lain yang membuatku penasaran, membuatku selalu sulit untuk tidur. Karena kegiatan itu selalu
selalu menjadi bahan pikiran setiap hari, setiap malam, setiap aku dalam situasi tidak melakukan apa-apa, diam, duduk, atau mau tidur, kegiatan-kegiatan jadi kegiatan yang kurencanakan itu selalu menjadi bahan pikiranku terus menerus. Karena sensasi yang ku rasakan setiap memikirkan kegiatan itu, dan karena spekulasi-spekulasi yang muncul, spekulasi akan pengalaman-pengalaman yang mungkin kurasakan yang muncul saat memikirkan kegiatan yang kurencanakan itu. Sederhananya, aku yakin itu akan menjadi kegiatan yang betul-betul seru, sehingga pengalaman yang ingin kurasakan mungkin bisa kurasakan di kegiatan itu. Itu tentang, jadi aku nggak bisa memberitahu secara rinci dulu itu kegiatannya apa, ya kan, secara spesifik aku belum bisa, karena berat juga. Kalau beratnya ya kembali lagi, aku berharap pada saat aku melakukan kegiatan itu menjadi kegiatan yang unik, ya, kembali lagi ke konteks yang ku bicarakan di video sebelumnya. Aku pengennya itu menjadi konten yang langka, yang mudah-mudahan pada saat itu kulakukan memang cuma aku yang melakukan. Ya kalau mau dibilang apa ya, bukan egois juga ya, namanya ide milik sendiri, ya kan. Ide itu kan milik sendiri. Nah persoalannya, kalau ide itu tidak dimaterai seperti mempatenkannya, ide itu akan dengan sangat mudah diklaim orang. Itu yang membuatku membatasi informasi-informasi terkait kegiatan yang kurencanakan itu. Karena sejauh yang kupahami, ide yang bisa dimaterai itu cuman ide yang ada kaitannya dengan eksak mungkin, ya, atau tapi nggak tahu lah apakah kegiatan itu bisa dimaterai. Aku nggak tahu, tapi kayaknya nggak bisa, ya. Kalau kegiatan nggak mungkin bisa dimaterai, ya. Maksudnya kita mendaftarkan ke hakim, misalnya kita daftarkan ke hakim bahwa kegiatan ini cuma aku yang bisa melakukan, kan nggak bisa juga begitu. Jadi itu alasannya kenapa aku masih belum bisa membeberkan kegiatan yang kurencanakan itu. Jadi harap maklum lah. Oke.
Masalah bentar aku suap dulu. Nah, masalah itu suap kedua, repetisi kedua. Nah, masalah apakah kegiatan itu akan menjadi konten yang menarik atau tidak? Entah aku nggak tahu. Kenapa aku berani melakukan itu? Karena aku melihat itu sesuatu yang menarik. Nggak tahu nanti pada saat kegiatan itu kujadikan konten apakah menarik atau tidak. Tentu banyak variabel yang membuat itu menarik atau tidak. Mungkin dari cara pendokumentasiannya, atau mungkin dari cara menarasikan kontennya. Kalau untuk kemampuan menarasikan konten itu supaya baik, itu yang kulakukan sekarang. Aku berusaha untuk terbiasa di depan kamera, sembari berbicara, apapun itu yang kubicarakan, baik ada kaitannya atau tidak ada kaitannya antara pembicaraan satu dengan pembicaraan yang lain, tapi yang kulakukan sejauh ini adalah bentuk latihan-latihan yang kubutuhkan untuk membuatku menguasai apa yang kulakukan. Nah, untuk kemampuan mendokumentasi itu kan kaitannya terhadap ilmu sinematografi kalau nggak salah. Untungnya aku orang yang gemar menonton, baik itu film, baik itu, pokoknya aku gemar menonton karya-karya visual, apapun itu bentuknya. Nah, hal penting yang kuperhatikan di karya-karya visual itu adalah point of view atau angle. Ada beberapa film yang dari ceritanya itu menarik, ceritanya itu menurutku bagus, tapi karena memang sinematografinya, ini menurutku ya, aku nggak betul-betul mengerti tentang ilmu-ilmu sinematografi, aku nggak betul-betul ngerti. Tapi dari yang kulihat, akibat tidak tepat meletakkan angle atau point of view itu, sehingga pesan-pesan yang mau disampaikan film itu jadi terganggu. Sejauh ini film yang menurutku dari segi cerita bagus, dari sisi sinematografinya juga bagus, dari segi pelakon-pelakonnya bagus, itu sejauh ini ya, yang paling bagus menurutku itu Peaky Blinders. Kalau kalian pernah nonton film itu betul-betul bagus, dari cerita, dari pelaku-pelaku, dari aktor-aktornya, dari aspek sinematografinya, itu terlalu bagus buatku. Itu terlalu bagus. Dan yang paling membekas di series itu buatku,
ketika si Tommy dan si Campbell itu melakukan dialog di meja bar di sebuah kegiatan pacuan kuda. Itu scene paling, yang menurutku ya, ini menurutku, nggak tahu menurut kalian, scene yang paling luar biasa di semua series itu dari 1 sampai 6 itu hanya itu aja. Itu bukan hanya itu ya, tapi itu yang paling bagus buatku. Pada saat Tommy dan Mayor Campbell ini melakukan dialog di meja bar. Itu buatku paling sempurna lah, sempurna. Ilmu sinematografinya sempurna, terus dialognya juga nggak lebay, terus pelakonnya juga melakukan, ya pelakonnya, apalagi pada saat si Tommy bilang, siapapun di antara kita yang mati hari ini, besok dia akan bangun di neraka. Nah, reaksi Mayor Campbell itu betul-betul, waduh, itu klimaks lah kalau aku bilangnya. Itu klimaksnya. Emosinya dapat. Dan sekali lagi ya, aku bukan orang yang mengerti tentang sinematografi, aku nggak ngerti. Hanya saja aku suka memang menonton dan suka juga melihat, ya suka mengkoreksi lah, namanya juga apa ya, ya memang karya itu memang harus dikomentari kan. Karya itu dilempar ke publik memang untuk dikomentari, dan si pembuat karya itu pasti udah siap terhadap komentar apapun yang muncul di penonton. Jadi itu ya. Nah, karena aku suka menonton, jadi tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi kalau untuk untuk penerapannya nanti terhadap bentuk visual, aku rasa aku tidak akan mengalami kesulitan. Kalau melihat dari kegiatan yang akan kulakukan, unsur sinematografi itu udah lolos lah, udah pas, ya kan? Nah, yang paling penting ya memang ini yang kulakukan sekarang, itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah pada saat aku masuk ke dalam frame, kemudian kalimat-kalimat yang kusampaikan itu mampu dimengerti oleh orang yang melihat. Jadi mereka nggak bingung, ini ngomongin apa, ini bikin apa. Jadi itu yang kuhindari. Dan untuk memperkaya referensi, ada juga dari beberapa konten kreator yang menjadi ya semacam contoh lah ya, yang kujadikan contoh. Ada banyak bahkan. Kalau untuk perangkatnya mungkin, oh ya, perangkatnya semalam aku udah cerita juga di video sebelumnya. Apa yang aku bilang di situ itu
perangkat-perangkat yang menurutku perangkat primer lah, perangkat-perangkat yang memang harus ada, perangkat-perangkat yang memang harus kumiliki. Itu untuk perangkatnya aku udah bahas. Terus ada lagi yang perlu kubahas ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu kali sebenarnya kalau di untuk saat ini ya, demi membuat konteks di video ini teratur. Sebenarnya nggak ada tuntutanku di situ. Aku hanya berbicara apa yang ada dalam pikiranku, sampaikan, dan itu akan bertolak belakang dengan apa yang kusampaikan di kemudian hari, karena aku nggak bikin rel terhadap materi-materi yang kusampaikan. Aku belum bikin jalurnya, jadi sembarangan aja ngomong dulu, ngomong ya, harapannya mahir gitu kan. Baru apa lagi ya? Apa ya? Atau mungkin aku berusaha untuk lebih terstruktur mungkin ya. Jadi komitmennya yang baru ada lagi nih. Sekali dalam setiap 7 video mungkin, atau 6 video, satu minggu 7 hari ya. Nah, mungkin sekali dalam setiap 7 video aku akan membicarakan progres yang kurasakan terkait tujuan-tujuan yang mau kucapai. Mungkin itulah komitmen yang barunya. Karena dari beberapa minggu ini, kalau nggak salah, aku nggak ada memaparkan progres yang kurasakan. Ada di setiap video, tapi nggak spesifik begitu kan. Jadi itu akan kubuat lebih spesifik lagi, yaitu dengan membicarakan atau menyampaikan progres-progres yang kurasakan setelah 7 video. Jadi ini acuannya, video ini akan jadi patokannya. Setelah video yang sekarang ini diupload, 7 video setelahnya baru aku akan menyampaikan progres-progresnya. Baru apa lagi ya? Konteks yang tidak menimbulkan kerugian ketika dibicarakan itu terlalu sulit untuk memikirkannya. Dan ya itu memang sulit membicarakan konteks yang tidak merugikan, itu sulit.
bukan berarti begini, bukan berarti kan aku pernah ngebahas tentang personality yang apa adanya yang mau ku tunjukkan, tapi untuk betul-betul apa adanya juga itu kan ada tahapannya juga. Layaknya kalau kita mengenal manusia baru, orang baru lah, kita mengenal orang baru, pasti ada tahapannya untuk dari kita kenal, kemudian kita ketahui, baru kemudian dari pengetahuan itu kita bisa dekat atau tidak dekat. Jadi tahapannya, aku juga membuat tahapan itu di sini, di channelku ini aku membuat tahapan itu. Aku membuat tahapan yang pertama, kenal dulu, kemudian setelah kenal baru mengetahui. Nah, setelah mengetahui baru menjadi dekat atau tidak dekat, itu di ujung. Bisa aja bocor di tengah-tengah nanti, di tengah-tengah, entah di kesempatan-kesempatan yang akan datang, mungkin pasti ada bocor-bocornya, tapi koridornya di situ dulu aku bikin. Aku nggak mau yang terlalu over atau terlalu berlebihan tentang aku secara personality ya. Dan yang pasti mungkin kalaupun kegiatan yang kurencanakan itu berjalan, di situ aku akan 100% pure diriku sendiri. Kalau kegiatan itu udah berjalan. Tapi kalau sebelum kegiatan itu berjalan, ya mungkin begini-begini aja. Dan mungkin untuk lebih meluaskan aku berkomunikasi, aku harus mendoktrin diriku bahwa aku nggak punya kewajiban, untuk selalu berbicara. Mungkin itu doktrin baru yang harus kuhajar di kepalaku dulu. Karena kalau aku melihat bahwa berbicara ini adalah sebuah kewajiban, aku justru mengalami tekanan di saat aku merasa tertekan. Kemudian tentu apa yang kusampaikan akan amburadul. Jadi itu bukan hal yang baik buatku. Makanya aku harus mendoktrin, menghajar pikiranku dengan doktrin bahwa apa yang kulakukan ini bukan kewajiban terhadap siapapun. Di luar sana ya. Di luar sana.
repetisi ketiga. Tapi kantong mata aku masih, dan kayaknya nih hilangnya butuh waktu lama mungkin. Dan aku berbagi sedikit efek dari aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik yang kutunjukkan sekarang. Itu hanya 2 aktivitas, yaitu berjalan beberapa menit, beberapa jam, sambil setelah beberapa menit melakukan push up. Nah, yang dirasakan, yang badanku rasakan, apa ya, badanku jadi lebih enteng aja lah, lebih enteng, lebih bergerak juga nggak kaku. Lalu efeknya ke otak, ke pikiran, iya sama kayak yang ku sampaikan di video sebelumnya. Setelah aku berolahraga, ini kan termasuk olahraga juga. Setelah aku exercise lah, aku katakan exercise, monyet itu lebih tenang ya. Monyet itu lebih tenang. Dan pada saat dia harus beraktivitas pun, monyet itu beraktivitas dengan tenang. Iya, jadi itu efek samping baik yang paling kurasakan. Dan di kegiatan yang kurencanakan nanti, jasmani dan rohani yang fit itu memang betul-betul dibutuhkan. Jadi itu pertimbangan paling penting kenapa aku mulai membiasakan diri untuk melakukan inilah. Aku melakukan ini memang karena kegiatan yang kurencanakan itu membutuhkan jasmani dan rohani yang fit. Jadi kalau nggak fit, takutnya nanti pada saat kegiatan itu berjalan, karena pengaruh badan yang nggak terbiasa dengan kegiatan fisik, ngedrop, kemudian sakit, kemudian harus menunda kegiatan itu, otomatis jadi semua jadi terbengkalai. Itu yang ku khawatirkan. Apalagi ya?
Apakah durasi video kali ini 1 jam atau 1 jam 30 menit itu belum kutentukan ya. Namun di konten sebelumnya sebenarnya aku disitu udah berkomitmen bahwa durasi video itu kutambahkan 30 menit, jadi 1 jam 30 menit. Kalaupun memang nanti durasinya tidak 1 jam 30 menit atau bahkan mungkin lebih daripada itu karena memang ada pengaruh dari faktor-faktor tertentu. Faktor yang membuat aku tidak memungkinkan untuk membuat durasi video itu selalu sama. Tapi durasi yang ku kejar minimal 1 jam memang minimal. Itu durasi yang ku targetkan. Khusus untuk kegiatan ini ya. Jadi kalau ada beberapa videoku yang dia durasinya hanya beberapa puluh menit, bahkan ada yang hanya beberapa menit. Karena di situ aku sedang tidak melakukan apa yang kulakukan sekarang. Nah, kenapa durasi video ini 1 jam? Karena yang kulakukan sekarang ini, jalan sambil push up ini, aku udah menargetkan waktu yang kuhabiskan itu harus setidaknya 1 jam, supaya efek yang dirasakan badanku itu betul-betul terasa. Jadi khusus untuk kegiatan yang sekarang kulakukan ini, durasinya memang harus 1 jam, kalau bisa lebih. Atau mungkin aku coba memberitahu tentang situasi yang terjadi lah ketika aku membuat video ini. Jadi ketika video ini dibuat, situasi yang terjadi sekarang adalah, ini hanya untuk pengingat aja mungkin ya di masa yang akan datang. Karena terkadang aku suka begitu. Ketika ada dokumentasi-dokumentasi yang melibatkan diriku, aku suka lupa peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sana, di momen itu. Nah, ini aku coba kusampaikan lah mungkin. Di video, pada saat video ini dibuat, peristiwa yang lagi rame, kalau lokal mungkin apa ya? Kalau lokal kayaknya nggak ada. Tapi kalau internasional sekarang situasinya lagi rame tentang perang Israel dan Iran. Nggak tahu ya kalau aku ngomong Israel atau Iran di sini apakah kena ban video ini, aku nggak tahu. Tapi itu situasi yang lagi rame. Itu situasi yang lagi rame ketika video ini dibuat. Dan nggak akan kujabarkan seperti apa situasinya. Aku hanya memberitahu situasinya secara utuh tanpa mendefinisikannya. Karena menghindari penafsiran yang keliru. Jadi ya itu yang lagi terjadi, lagi perang sekarang Iran dan Israel.
Dan juga Pakistan dengan India, itu juga lagi bersih tegang juga, Pakistan sama India. Kalau untuk Rusia dan Ukraina, beritanya sekarang udah hilang, udah nggak berseliweran lagi di media sosial, udah jarang ada topik mengenai Rusia dan Ukraina ya. Jadi yang paling ramai sekarang itu Pakistan, India, dan yang di atas itu Israel, Iran. Itu yang paling ramai ketika video ini dibuat. Kalau peristiwa di tempatku hidup sekarang nggak ada peristiwa yang rame lah. Ya paling mungkin iklimnya aja yang kurang bukan kurang ya, iklimnya yang tidak tentu. Kadang betul-betul hujan, kadang panasnya. Seperti sekarang panasnya betul-betul panas. Ini baru ketemu cuaca yang betul-betul terik beginilah. Ini termasuk kategori terik dibandingkan cuaca-cuaca di sebelum-sebelumnya. Karena sejauh yang ku ingat 2 minggu ini di sini di tempatku hidup sekarang ini lagi musim hujan. Kalaupun dia tidak hujan, itu mendung. Dan baru hari ini betul-betul terang begini. Jadi hari ini belum ada hujan. Itu repetisi keempat kalau nggak salah. Kenapa aku menyinggung cuaca? Karena aku kan nyuci sendiri. Aku nyuci sendiri dan karena cuaca yang mendung terus, lalu hujan terus, bajuku kering tapi keringnya kering apek gitu. Aromanya nggak segar, baju itu aromanya jadi apek. Makanya itu jadi keluhanku di video ini. Bukan keluhan sebenarnya, nggak keluhan lah. Hanya supaya ada aja yang supaya mulut ngomong aja lah. Dan adanya matahari hari ini lumayan bikin senang lah. Oh ya, ini baru kemarin kalau di video terdahulu di konten ini aku ada memberitahu bagaimana caranya supaya artikulasi itu jelas terdengar, yaitu dengan cara berbicara sembari menggigit pulpen atau pensil
Lalu kedua, latihan memelintir lidah. Nah, itu kegiatan yang sering ku skip. Sering ku skip kegiatan itu. Kenapa? Karena malas. Karena belum ada semangat untuk melakukan itu. Ya. Karena setiap kegiatan yang kulakukan itu basisnya adalah semangat. Jadi kalau aku nggak punya semangat untuk melakukan apapun, aku nggak akan melakukan itu. Nah, ini kulakukan karena aku memang memiliki semangat melakukannya. Begitu juga kegiatan yang kurencanakan itu, ada faktor antusiasme mungkin ya. Jadi elemen-elemen yang menggerakkan aku itu sebenarnya elemen antusiasme sebenarnya. Kalau sesuatu itu membuatku antusias, itu akan betul-betul kulakukan. Tapi kalau elemen itu nggak ada, ya mungkin buat orang itu penting. Ada juga orang yang tidak berangkat dari antusiasme atau tidak berangkat dari semangat, tapi dia tetap melakukan, ada juga. Mungkin dia melihat dari nilai yang berbeda mungkin. Oh ya, ini aku ngalamin kesulitan di konten ini, di channel ini. Kesulitan yang lagi kualami, yaitu aku nggak tahu apakah ada syarat-syaratnya dulu, entah dia beberapa minggu atau beberapa bulan, baru kemudian orang bisa subscribe. Ini karena aku coba untuk subscribe dari channel yang lain atau dari akun orang lain, tapi subscribernya nggak bertambah. Nggak tahu aku itu faktornya apa ya. Apa harus verifikasi dulu, atau ada langkah-langkah yang harus dilakukan dulu, aku nggak tahu. Dan masih dalam tahap pendalaman atau dalam proses mencari tahu apa yang menghambat itu ya. Awal channel ini aku buat itu langsung subscribe melalui akun yang berbeda. Ada sebanyak beberapa akun ku gunakan untuk coba mensubscribe channel ini, tapi subscribernya nggak bertambah, subscribernya stuck di situ aja. Nah, itu aku lagi bertanya-tanya tentang itu sekarang. Baru apa lagi ya? Kalau berbicara tentang
kegiatanku, aku kayaknya belum waktunya dulu ku beritahu ya apa kegiatanku di sini. Mungkin nanti waktu kegiatan yang kurencanakan itu berjalan, di situ pasti kujabarkan semuanya. Akan kusampaikan semuanya yang memiliki kaitan ketika kegiatan yang kurencanakan itu sudah mulai berjalan. Atau sebenarnya nggak perlu lah ya, karena aku lebih menekankan konteks sebenarnya di sini, konteks dari apa yang mau ku bagikan, dan aku nggak punya intensitas untuk membagikan kehidupan personalku sejauh kemampuanku ya, karena itu bukan konteks yang menarik buatku. Hanya kegiatan. Jadi basis kontenku ini nanti kegiatan, bukan personality, bukan. Aku bukan membicarakan seseorang, tapi menunjukkan sebuah kegiatan. Kayak apa ya? Kayak konten mukbang misalnya kan. Konten makan-makan. Itu kan konteksnya dia apa ya? Yang dia jual itu kan kegiatan, bukan personal, bukan personality yang dia jual di situ. Bukan membicarakan tokoh ini, tokoh itu, enggak, bukan. Ini lebih kepada sebuah kegiatan yang membuatku belum pernah terdokumentasi secara sempurna, ataupun bisa kukatakan belum pernah ada yang sukses melakukannya. Nah, dari bukti-bukti itu aku menyimpulkan bahwa kegiatan yang kurencanakan ini adalah kegiatan yang unik, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, dan harus kulakukan untuk membuktikan bahwa kegiatan itu mungkin, mustahil, bukan mustahil ya, possible, apa bahasa Indonesia possible, untuk membuktikan bahwa kegiatan itu bisa dilakukan, bukan nggak bisa. Walaupun memang, jadi kalau ku sampaikan sekarang, ya ada beberapa perspektif mungkin. Ada mungkin yang bilang, itu nggak mungkin dilakukan. Pasti banyak yang berpendapat begitu, aku yakin. Dan hal lain yang membuatku belum menyampaikan itu, ya karena memang belum waktunya dulu. Karena masih panjang. Kegiatan itu kulakukan, waktunya masih panjang. Yang pasti bukan dalam tahun ini. Dan pertimbangan lain ya, kita kan nggak tahu masa depan ini gimana kan. Kita nggak bisa memproyeksikannya sesuai seperti apa yang kita inginkan. Kita bisa aja berencana, tapi ya memang nggak milik kita masa depan itu. Nah, alasan aku nggak memberitahu dulu apa kegiatan yang kurencanakan itu, karena takutnya nggak jadi. Entah karena faktor apalah. Yang pasti ada faktornya mungkin di kemudian hari yang membuat aku nggak mungkin melakukan kegiatan itu. Tapi tanpa melihat itu di depan, tanpa menjadikan hambatan-hambatan itu di depan, aku memang betul-betul antusias melakukan kegiatan itu. Betul-betul ingin. Karena faktor dari rasa penasaran tadi ya. Apa iya memang mustahil kan gitu. Jadi kalau mungkin kalian akan tahu, kalaupun tidak mungkin kalian juga akan tahu. Nah, kalau dia tidak mungkin,
kenapa ini kujadikan konten, di situ juga akan ku beritahu faktor-faktor yang membuat kegiatan itu tidak mungkin, ataupun nanti faktor apa yang membuat itu mungkin. Baik itu, pokoknya semua hal yang berkaitan terhadap kegiatan itulah pasti kujadikan konten. Nah, buatku itu sesuatu yang besar buatku ya. Buatku itu sesuatu yang besar. Makanya aku merencanakan itu kulakukan pada saat aku betul-betul sudah mampu menguasai sikap, baik mampu berdialog di depan kamera. Karena itu faktor penentunya nanti, supaya informasi yang ada di dalam frame itu nggak salah atau nggak keliru. Jadi masih lama. Mudah-mudahan aja nggak ada halangan-halangan yang berarti ya. Ya kalau halangan itu pasti selalu ada lah ya. Kalau namanya manusia hidup ya kan, pasti selalu ada faktor-faktor yang menghambat semangat itu. Tapi aku berharap halangannya itu bukan karena aku mungkin sakit parah atau tiba-tiba apa ya. Mungkin halangannya jangan karena sakit lah, jangan karena penyakit lah. Tapi kalau halangannya hanya dari sebatas keraguan dalam pikiran, itu pasti akan tetap eksekusi. Baru apa lagi ya? Ini udah 1 jam 8 menit. Nggak terasa juga, udah 1 jam 8 menit. Ya mungkin ini bisa durasi di 1 jam 30 menit, bisa ya, bisa jadi. Lalu kemudian, oh iya, enggak juga lah, enggak harus juga lah. Enggak harus juga. Ya aku rasa itu udah cukup panjang juga lah yang ku jabarkan itu sejauh ini. Lumayan padat lah ya apanya ya, narasiku ya. Itu repetisi kelima itu kalau nggak salah. Repetisi kelima. Mungkin hal yang harus kupikirkan ke depan adalah konteks yang
perlu atau tidak perlu, itu memang aku harus betul-betul memikirkan itu, betul-betul memikirkan hal-hal yang tidak perlu atau perlu aku bicarakan di kesempatan belajar ini. Jadi aku harus betul-betul terus mengingat tujuan dari konten yang saat ini lagi kukerjakan. Tujuannya kan memang untuk mengasah kemampuan berbicara dan membiasakan diri di depan kamera. Jadi aku harus terus mengingatkan diriku untuk fokus supaya nggak bocor-bocor kesana kemari, kesana kemari. Tapi kalau nanti sudah kegiatan yang kurencanakan itu berjalan, di situ mau bocor mau apa mungkin udah nggak menjadi kekhawatiran lagi. Jadi sekarang menjadi kekhawatiranku aku bocor terkait narasi-narasi yang ku sampaikan di tiap-tiap video yang judulnya ini belajar ya. Dan sejauh yang kupahami kebocoran itu muncul karena rasa grogi tadi. Aku masih mengalami yang namanya grogi itu masih kualami. Kemudian tidak percaya diri itu masih kualami. Makanya akibatnya aku jadi asal apa ya? Asal ngomong aja mungkin, asal bunyi aja. Karena kalau grogi kalau atau khawatir lah begini. Khawatir itu pasti kemampuan berpikir juga, kemampuan mengolah pikiran juga sedikit banyak terganggu. Jadi aku harus terus mengingatkan diriku bahwa sekarang belum di tahap melakukan kegiatan yang kurencanakan. Ya aku harus terus mengingatkan diriku tentang itu. Ini baru aku mumpung ingat, aku masih mengalami kesulitan untuk memulai. Aku masih apa namanya ya? Aku masih ya itulah. Aku masih mengalami bentuk-bentuk kemalasan untuk memulai. Seperti konten yang sekarang ini. Sebelum aku memulai konten ini,
sebelum aku memulai video yang kali ini, rasa malas itu masih ada, rasa untuk apa ya, cara berpikir yang bunyinya kira-kira begini, gak usah dulu lah, itu masih ada. Tapi di tengah-tengah justru aku nggak ngerasa ada tekanan. Aku nggak tahu itu apakah ada kaitannya sama exercise yang kulakukan, aku nggak tahu. Tapi ya, di awal aku mau bikin video kali ini, aku masih berusaha untuk membatalkan proses itu, ya. Tapi kalau udah berjalan begini, udah lebih fleksibel aja aku rasa. Bahkan aku setelah di tengah-tengah begini, ataupun setelah di penghujung begini, justru ada keinginan untuk muncul, apa tambah durasi lagi ya. Tapi akan tetap untuk sekarang durasinya masih ku targetkan 1 jam 30 menit dulu lah. 1 jam 30 menit dulu. Nah, ini aku baru cari tahu. Jadi kan aku melakukan kegiatan berjalan begini, aku bikin target seenggaknya, seminimalnya 1 jam. Nah, ini aku mencari tahu di browser berapa langkah yang ditempuh jika melakukan berjalan kaki selama, ulang ya, berapa langkah yang didapat jika berjalan kaki selama 1 jam. Nah, dari hasil yang kudapat ini, jika berjalan selama 1 jam, jumlah langkah kaki yang ditempuh rata-rata adalah sekitar 6.000 sampai 8.000 langkah. Jadi, manusia nih, ya kan, diharapkan mampu berjalan 10.000 langkah setiap hari. Itu kalau dari riset paramedis meriset manusia itu sebaiknya berjalan kaki sebanyak 10.000 langkah sehari supaya metabolisme tubuh itu tetap dalam keadaan yang baik. Jadi dari hasil yang baru saja aku cari di browser itu, yang kulakukan sekarang berjalan kaki selama 1,5 jam itu, langkah yang ku dapatkan 6 sampai 8.000 langkah. Jadi ya setidaknya setengah dari yang diwajibkan udah terpenuhi.
Jadi mungkin badan badan ini nggak bagus-bagus sekali, juga nggak jelek-jelek kali. Cukup lah. Apalagi kan ditambah kan, ini kan kecepatannya kan mungkin aku nggak melihat juga syarat kecepatan yang dibutuhkan untuk apa. Aku nggak melihat syarat kecepatan sehingga disimpulkan 6 sampai 8.000 langkah. Aku memang nggak melihat. Ya kalaupun memang hanya 3.000 langkah ya nggak masalah juga. Seenggaknya berjalan kaki. Jadi yang kubutuhkan sebenarnya adalah keringat. Sambil kulakukan push up beberapa kali repetisi, jadi memang aku merasakan ada keringat yang keluar dari pori-poriku. Baru apa lagi ya? Udah 5 kali repetisi. Ini udah 1 jam 22 menit. Jadi mungkin nanti 1 repetisi terakhir video ini selesai untuk kali ini. Nah, berbicara tabungan konten yang kubahas di video sebelumnya, aku belum punya tabungan konten. Karena kalaupun aku harus punya tabungan konten, nuansanya aku inginnya berbeda, bukan lagi dengan nuansa yang begini, jalan kaki, enggak ya. Jadi kalau untuk jalan kaki sambil push up ini, itu hanya kulakukan sekali dalam 1 hari. Nah, untuk mendapatkan tabungan konten itu, aku juga sekarang lagi mencari kira-kira nuansa-nuansa yang bagaimana ya. Dan kenapa tabungan konten? Karena di awal channel ini kan aku mengupload 1 hari itu, paling banyak yang pernah aku upload itu dalam 1 hari itu 3 video. Nah, aku mau itu konsisten, setidaknya tidak hanya 1 konten dalam 1 hari. Karena kembali lagi yang ku kejar di sini adalah kuantitas kan. Aku mengejar kuantitas sebelum kegiatan yang kurencanakan itu berjalan. Karena aku mau channel ini masuk ke algoritma dulu. Nah, dari yang kupelajari, kuantitas video itu mempengaruhi channel itu terbaca di algoritma. Kalau di platform ini ya, kalau di platform ini yang sejauh yang kupahami, kuantitas video itu mempengaruhi channel itu bisa terbaca algoritma. Jadi kalau untuk hal-hal lain yang menjadi penunjang channel itu terbaca algoritma, ada memang kayak hook ya kan, atau apa namanya, pokoknya hal-hal lain itu ada. Tapi yang menjadi fokusku untuk saat ini hanya kuantitas. Baru apa lagi ya?
Sebenarnya aku udah punya gambaran nuansanya. Aku duduk kemudian sambil melakukan narasi, tapi aku belum percaya diri kalau sambil duduk. Aku belum percaya diri. Berbeda seperti yang kulakukan sekarang, aku sambil berjalan-jalan. Jadi ada kegiatan yang membuat jadi pikiranku itu terbagi menjadi fokus melakukan aktivitas fisik ini, juga terbagi fokus ke dalam konteks di konten ini, di video ini. Itu repetisi terakhir. Ini juga udah 1 jam 28 menit, 1 jam 28 menit. Jadi ya segitu dulu untuk video kali ini. Besok akan ada video yang lain lagi, dan konteksnya sedikit banyak pasti masih sama. Kalaupun ada yang berbeda, mungkin nggak banyak lah. Karena mengingat tujuanku untuk sekarang membiasakan diriku di depan kamera, kemudian berbicara. Nah, berbicara ini juga ada kesulitan lain lagi, yaitu tentang artikulasi sama intonasi, sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku itu terdengar jelas. Dan untuk terbiasa di depan kamera juga ada turunannya lagi. Yang sejauh ini kupahami adalah sikap yang sikap-sikap yang proper lah, yang ku bilang pantas bukan proper sebenarnya, sikap yang memang dibutuhkan channel ini, bukan sikap yang benar menurut kebutuhan orang, tapi mungkin memang sikap yang dibutuhkan oleh channel ini, sikap yang kubutuhkan.
Oke, jadi mungkin itu dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.